Baiklah, kawan-kawan, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan mata kuliah hukum dan masyarakat. Kemarin kita sudah melalui beberapa materi, diantaranya pluralisme hukum, dan kemudian juga bagaimana tatanan-tatanan yang ada di dalam masyarakat itu yang mengatur kemudian pada gilirannya bagaimana interaksi antara hukum dengan masyarakat. Untuk kali ini, untuk pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan hukum dan perempuan. Mengapa kita perlu mempelajari atau perlu kita memahami terkait dengan hukum dan perempuan. Kawan-kawan sekalian, mungkin kalau kalian membaca undang-undang, peraturan perundang-undangan, atau kemudian norma-norma hukum yang umum yang biasa ada pada masyarakat itu biasanya bersifat netral. Sifat netral ini adalah salah satu kompromi yang dilakukan untuk mencoba menyeimbangkan antara perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Akan tetapi ternyata pada dasarnya atau pada gilirannya para peneliti menemukan bahwa hukum yang netral itu tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan-keadaan yang sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat. Bagaimana kita ketahui, kawan-kawan sekalian, bahwa hukum itu menginginkan keadilan, menginginkan kesetaraan bagi masyarakat. Hukum itu adalah adil, maunya kan seperti itu. Akan tetapi, setiap orang atau setiap warga negara, konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Akan tetapi ternyata pada masyarakat kita menemukan, dan kawan-kawan juga pasti dapat menganalisa bahwa kedudukan masyarakat itu sendiri, setiap individunya itu tidak sama satu sama lain, tidak setara satu sama lainnya. Ada masyarakat atau golongan masyarakat yang memiliki modal yang lebih banyak dibandingkan masyarakat yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan modal di sini, kawan-kawan sekalian, bukan hanya dalam artian modal materi, modal dalam bentuk kapital yang materi seperti itu, material, tangible, yang bisa disentuh, misalnya uang atau harta yang berlimpah atau mobil, rumah dan lain sebagainya, tabungan di bank yang banyak, dalam artian modal secara ekonomi. Akan tetapi ada modal-modal lainnya yang kalau kita merujuk kepada teori bentuk-bentuk modal dari Pierre Bourdieu misalnya, dia mengatakan bahwa modal itu ada beberapa, diantaranya misalnya selain modal ekonomi juga adalah modal dalam artian kedudukan, lalu ada modal budaya di mana kebudayaan itu memberikan keuntungan bagi hanya segelintir pihak, sedangkan pada pihak lainnya tidak. Lalu ada lagi modal yang dalam bentuk hubungan atau koneksi dengan orang-orang yang memberikan keuntungan. Tidak semua orang memiliki koneksi tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan hukum, kita lihat di sini, ketika kita berhadapan dengan hukum, mungkin kita melihat bahwa hukum itu netral. Hukum itu baik-baik saja. Hukum ini dibuat seumum mungkin agar dia bisa mencakup semua masyarakat. Akan tetapi tadi, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, masyarakat itu tidak setara, tidak sama aksesnya terhadap hukum. Ada masyarakat yang miskin secara ekonomi misalnya, dia tidak bisa mengakses hukum, dia tidak bisa dia sangat minimal dalam hal akses terhadap hukum, akses terhadap keadilan, sehingga ketika misalnya dia mengalami suatu kerugian akibat hukum, taruhlah misalnya dia tabrakan atau apa. Nah, masyarakat yang memiliki modal yang kurang tadi, tentu dia akan kesulitan untuk mengakses keadilan. Misalnya dia ingin ke polisi, kawan-kawan sekalian misalnya mendengar, wah kalau ke polisi itu perlu uang yang banyak misalnya. Ternyata tidak hanya uang, ternyata juga koneksi dan kemudian kemampuan diri yang baik, pengetahuan yang baik. Uang dalam artian di sini bukan berarti kita menyuap polisi, bukan itu. Akan tetapi kita memerlukan bagaimana cara mengakses ke polisi tersebut. Kita memerlukan pengetahuan, kita nanya kepada orang, kita nanya kepada pengacara, dan lain sebagainya. Dan itu memerlukan modal. Modal keempat, modal tadi. Nanti kita akan gali lebih jauh terkait dengan itu. Nah, dalam hubungannya dengan perempuan, kita bisa melihat misalnya
data menunjukkan bahwa poverty atau kemiskinan itu lebih banyak dihadapi oleh perempuan. Bahkan ada istilah feminization poverty atau kemiskinan terhadap perempuan. Ini bisa kita lihat misalnya secara kasat mata saja, Misalnya ketika ada program pembagian bantuan subsidi untuk keluarga. Pemberian bantuan subsidi untuk keluarga ini biasanya oleh pemerintah itu dibagikan di mana kepala keluarga yang diminta untuk datang mengambil uang tersebut. Akan tetapi di dalam undang-undang kita, di dalam undang-undang perkawinan misalnya contohnya, itu salah satu pasal menyebutkan bahwa yang menjadi kepala keluarga itu adalah laki-laki. Nah, bagaimana jika ternyata suatu keluarga itu dikepalai oleh perempuan? Misalnya dia adalah single mother, misalnya dia adalah ibu tunggal yang tidak mempunyai suami, atau dia adalah pencari nafkah utama dalam artian suaminya sakit, atau bisa juga dia adalah pencari nafkah utama dalam artian suaminya tidak bertanggung jawab, tidak tahu diri. Sedangkan kita banyak menemukan hal-hal yang seperti itu di masyarakat. Perempuan yang di dalam undang-undang dianggap bukan kepala keluarga, akan tetapi pada kenyataannya dia bertindak sebagai kepala keluarga. Hukum tidak mengenali ini. Nah, ini masalahnya. Ketika hukum tidak mengenali ini, maka potensi ketidakadilan akan sangat besar terjadi. Tadi misalnya ketika mendapatkan subsidi, yang datang hanya kepala keluarga. Kepala keluarga dipanggil oleh RT, misalnya begitu. Kepala keluarga datang, ternyata dia bukanlah kepala keluarga dalam arti real. Yang datang adalah si suami yang tidak bertanggung jawab tadi, misalnya seperti itu. Dia ambil uang subsidi tadi, dia bawa pulang, dan dia pakai untuk mabuk-mabukan, berjudi, atau beli rokok. Sehingga dia lupa untuk menafkahi anaknya, misalnya, untuk memberikan susu, dan lain sebagainya. Sehingga subsidi tadi tidak sampai kepada keluarga tadi. Si perempuan kepala keluarga ini, karena dia tidak dikenali di dalam hukum, maka dia akan kesulitan untuk mengakses bantuan subsidi tadi. Dia tidak bisa akhirnya datang. Kalau dia datang, maka dia akan ditanya, loh kamu kepala keluarga bukan? Sedangkan undang-undang menentukan seperti itu. Kepala keluarga adalah si suami, misalnya dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seperti inilah yang kemudian dalam perkembangannya itu mulai menarik perhatian oleh para praktisi dan juga oleh para penegak hukum serta para ahli-ahli hukum, para akademisi, bahwa hukum yang netral tadi ternyata meminggirkan masyarakat-masyarakat yang rentan atau masyarakat-masyarakat yang berada di dalam posisi kuasa yang lemah. Kita harus memahami bahwa di dalam masyarakat ini ada relasi kuasa yang sangat kuat. Relasi kuasa dalam artian misalnya suami istri. Suami istri relasi kuasanya kebanyakan itu tidak seimbang kalau misalnya di dalam masyarakat patriarkal seperti kita. Apa sih Bu masyarakat patriarkal itu, dari kemarin ngomongin itu? Coba nanti kita bahas sesudah ini. Atau misalnya relasi kuasa yang bisa kita lihat antara hubungan atasan dan bawahan, atau antara kalian rakyat jelita ini dengan pemerintah misalnya. Itu adalah relasi kuasa yang tidak seimbang. Relasi kuasa yang tidak seimbang akan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum yang sangat besar terkait dalam hal ketidakadilan yang dialami. Sedangkan kemarin sudah kita bahas bahwa hukum itu memiliki tujuan menciptakan ketertiban dan mencapai keadilan. Tapi keadilan yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita ngomong keadilan, itu ada dua kategori besar keadilan. Keadilan hukum dan keadilan sosial. Kalau keadilan hukum, biasanya kita menarik kepada keadilan yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan secara positivistik, secara normatif. Apa yang bisa kita temukan di dalam undang-undang, apa yang bisa kita temukan di dalam perda, itu keadilannya. Akan tetapi ada keadilan lain yang harus dipertimbangkan di dalam penegakan keadilan hukum tadi, yaitu keadilan sosial. Si keadilan sosial ini mempertimbangkan bagaimana kedudukan masyarakat antara laki-laki dan perempuan, antara kaya dan miskin, antara mereka yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, antara mereka yang berada di Jawa dan di luar Pulau Jawa, antara mereka yang berada di Banjarmasin dengan di Barabai. Nah, itu dipertimbangkan. Karena
kedudukan-kedudukan atau posisi-posisi inilah yang akan menentukan kemudian bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya tadi. Apakah untuk the greater goods, apakah untuk kepentingan sebanyak-banyaknya masyarakat, mayoritas, apakah lalu kemudian juga harus mempertingkan mereka yang minoritas, gitu kan, yang minoritas. Seperti misalnya suku-suku pedalaman misalnya itu adalah minoritas, atau agama-agama di luar agama Islam misalnya di Indonesia yang merupakan agama minoritas misalnya seperti itu. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, karena kita kaitannya hari ini dengan perempuan dan hukum, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa sih urgensinya. Mungkin kalian sering dengar terkait dengan perempuan dan hukum ini yang sering sekali terdengar itu adalah terkait dengan kesetaraan gender misalnya. Nah, kita lihat dulu apa sih itu sebelum kalian misalnya belum apa-apa, aduh ibu ini feminis yang ini nih atau apalah atau inilah itulah. Nah, kita pahami dulu mengapa kita perlu mengenali bahwa perempuan ini di dalam hukum seringkali mengalami ketidakadilan dan itu kemudian mencegah terciptanya keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dan juga negara. Nah, permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat itu biasanya berputar di sekitar ini. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan misalnya, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini secara keseluruhan pendidikannya tidak merata. Pendidikan yang ada di Jawa dengan pendidikan yang ada di luar Jawa, khususnya misalnya di Kalimantan Selatan itu tidak sama. Makanya dulu itu pernah ada protes yang besar-besaran terkait dengan ujian nasional. Karena ujian nasional ini melihat hanya dengan kacamata kuda bahwa pendidikan itu fasilitasnya sama di seluruh Indonesia. Padahal dalam kenyataannya tidak. Pendidikan yang di luar Jawa itu lebih rendah misalnya, lebih kurang fasilitasnya dibanding mereka yang ada di Jawa misalnya seperti itu. Bahkan yang di Jawa pun bisa dibedakan antara pendidikan yang berlangsung di situ Bondo, misalnya di Bondowoso, dengan pendidikan yang ada di Jakarta. Itu tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, kegagalan untuk melihat hal-hal yang begini ini biasanya akan membawa kepada mustahilnya terciptanya keadilan hukum dan ketertiban masyarakat ini. Lalu permasalahan umum yang kedua biasanya terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Lagi-lagi kalau kita misalnya kaitkan ke pandemik sekarang ini, kita lihat ya bahwa misalnya ketika pandemik berlangsung ada puncak pandemik di Jakarta misalnya. Kita lalu menganggap ya enak lah di Jakarta kan langsung kebijakannya ada, rumah sakit banyak. Bayangkan misalnya jika peak-nya itu atau puncaknya itu berlangsung di Barabai misalnya atau di Balangan. Di Barabai saja misalnya yang tidak punya akses terhadap PCR misalnya. Nah, ini sudah memperlihatkan ketimpangan yang seperti itu. Lalu ada ekonomi dan kemiskinan, politik dan pengambilan keputusan, lalu tindak kekerasan. Nah, di mana posisi perempuan di dalam hal ini? Mengapa lalu menjadi penting? Sekarang kita lihat, ini adalah catatan tahunan dari Komnas Perempuan. Kelihatanlah di layar kalian. Kelihatan ya. Nah, ini adalah catatan tahunan Komnas Perempuan yang memperlihatkan bahwa terjadinya kekerasan di dalam ranah seksual terhadap perempuan itu sedemikian ini banyaknya. Ketika kalian melihat data, kalian harus paham yang kalian lihat ini adalah fenomena gunung es. Apa yang tercatat tidak sebanding dengan apa yang tidak tercatat, misalnya seperti bentar lah. Apa yang tercatat itu tidak sama dengan apa yang tidak tercatat. Sebagaimana fenomena gunung es itu yang kelihatan hanya peak-nya saja, hanya ujungnya saja, puncaknya saja. Sedangkan yang di bawah, gimana kunci mobilnya? Dalam tasnya? Coba mobil mama halo. Maaf. Kita kembalikan tadi. Apa tadi? Oh, kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita lihat misalnya di sini kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ini adalah sekian banyak ini. Ada 412 pencabulan hanya dalam 1 tahun. Ada eksploitasi seksual 70. Perbudakan seksual itu 0. Apakah benar dia 0?
Nah, tadi sebagaimana Ibu katakan, ini adalah fenomena gunung es. Apa yang tercatat itu tidak sebanding dengan yang tidak tercatat. Tidak semua orang melaporkan kekerasan seksual yang dia alami. Tidak semua perempuan melaporkan kekerasan seksual yang tidak alami. Proses untuk melaporkan kekerasan seksual itu panjang sekali. Sehingga jika kawan-kawan misalnya menemukan ada yang kata Dina laki ibu anak begawi. Oke. Jadi fenomena gunung es. Orang yang melaporkan kekerasan seksual itu dia sudah melalui proses yang luar biasa panjangnya untuk sampai dia mau melaporkan kekerasan seksual yang ia alami, untuk sampai dia mau melaporkan ketidakadilan yang ia alami. Itu harus Iya. Ibu ini cepat banget ke alih konsentrasi. Oke, kita kembali ke sini tadi. Proses untuk orang, apalagi dia adalah perempuan, untuk melaporkan kekerasan seksual yang ia alami itu panjang sekali. Dari dia berpikir ini kira-kira bakal memberi supan kayak, karena dia beranggapan bahwa hal seperti itu adalah merupakan aib misalnya. Belum lagi masyarakat, ya ikam juapang kenapa berbaju kayak itu, ya ikam juapang kenapa keluar malam, ya ikam juapang kenapa mengundang. Padahal yang salah di sini adalah bukan korban. Bagaimanapun korban tidak salah, yang salah ya pelakunya. Harusnya kan seperti itu. Yang disalahkan adalah pelakunya, tapi kita bicarakan itu di lain waktu. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan, Bu, bukannya laki-laki juga mengalami, misalnya seperti yang baru-baru terjadi di salah satu lembaga di Indonesia. Iya, jadi itu kalian harus melihat itu dalam potret yang lebih besar. Laki-laki saja yang di dalam masyarakat itu memiliki semacam privilege, kekuasaan yang lumayan, yang lebih baik dibanding perempuan, dia saja bisa mengalami itu, apalagi perempuan. Akan tetapi laki-laki di sini juga memiliki kekurangan, dalam artian karena orang menganggap bahwa dia harus kuat, dia harus bisa menolak ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi padanya, sehingga laki-laki kadang-kadang juga mengalami beban yang lebih besar dibanding perempuan dalam hal kekerasan seksual ini. Nah, lalu karena kita membicarakan hukum dan perempuan, maka kita harus pahami bahwa di dalam ranah hukum, perempuan itu lebih prone atau lebih rentan untuk menjadi korban. Kalau kita kaitkan lagi lebih jauh terhadap relasi kuasa tadi. Nah, ini adalah di dalam ranah domestik. Nah, ini bagaimana di dalam ranah komunitas? Nah, Ibu hanya ingin memperlihatkan bahwa apa yang kalian ketahui misalnya terkait dengan mengapa sih perempuan ini harus diperhatikan? Mengapa perempuan ini harus dilakukan afirmasi, misalnya dilakukan affirmative action terhadap si perempuan ini. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengapa harus seperti itu. Ini Ibu paparkan dulu bahwa data yang ada ini seperti ini. Dulu mungkin sebelum tahun 1999, sebelum tahun 1998, sebelum Soeharto lengser, itu mungkin orang tidak terpikiran yang ini. Meskipun aktivis perempuan itu dia sudah bergerak lama jauh sebelum Indonesia merdeka, itu sudah ada aktivis-aktivis perempuan. Tapi orang tidak memandang bahwa ini ada suatu hal yang perlu, karena tadi bahwa dianggap hukum itu harus netral. Akan tetapi kenetralan ini ternyata merupakan pisau yang bermata dua. Di satu sisi dia mungkin bisa saja berusaha mewujudkan keadilan tanpa memandang jenis kelamin, sebagaimana Dewi Keadilan yang ditutup matanya itu. Akan tetapi di sisi lain dia mengabaikan mereka yang tidak mempunyai akses tadi. Mereka yang tidak mempunyai modal terhadap keadilan, terhadap hukum yang ada di suatu masyarakat. Sekarang kita lihat dulu.
permasalahan khusus perempuan yang sering dihadapi di dalam ranah hukum itu biasanya terkait dengan misalnya tenaga kerja. Perempuan misalnya kemarin itu mungkin kalian pernah dengar bahwa rame-rame protes karena cuti kehamilan yang sedikit, yang lebih yang kurang. Kemudian tidak adanya cuti haid misalnya, meskipun sekarang sudah ada lagi. Atau kemudian terkait dengan kesehatan, perlindungan remaja perempuan, keterwakilan perempuan dan penghapusan tindak kekerasan. Nah, ini adalah permasalahan yang khusus untuk perempuan. Mengapa demikian? Misal begini, ketika misalnya di dalam ketenaga kerjaan, ketika perempuan misalnya dia tidak memiliki cuti hamil, apa yang akan terjadi? Dia tentu tidak imbang, kinerjanya menjadi kurang dan lain sebagainya. Atau yang lebih gampang saja misalnya di dalam Zoom seperti ini, di dalam kerja-kerja online, kerja-kerja akademisi online yang Ibu alami seperti ini. Suami Ibu mungkin tidak mengalami bahwa ketika mengajar Zoom online ini atau ketika mengikuti kuliah dia harus menyusui anaknya atau dia harus menyuapi anaknya. Dia tidak mengalami itu. Lalu apakah itu merupakan suatu ketidakadilan? Loh, bukan, itu memang tugasnya. Loh, bukan begitu melihatnya. Ketika misalnya si perempuan dituntut untuk masuk ke ranah publik, sementara si laki-laki tidak mau ikut masuk ke dalam ranah domestik, maka akan terjadi yang disebut dengan double burden. Nah, itu akan kita teliti kita paparkan lebih jauh. Ini Ibu agak cepat ya, jam 11 Ibu ada rapat dengan Komnas. Selanjutnya, kalau tadi Ibu bilang di dalam hukum yang netral tadi tersimpan bahaya. Lalu kemudian sekarang dalam perkembangannya hukum sudah mulai mempertimbangkan kesetaraan gender. Salah satu contohnya yang kemarin Ibu perlihatkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan misalnya. Dulu itu antara perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan batas usia perkawinan, 16 perempuan, 19 laki-laki. Nah, dalam perkembangannya hukum sudah melihat bahwa ternyata itu menjadi masalah, menimbulkan potensi ancaman terhadap kesehatan perempuan, menimbulkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menimbulkan potensi hilangnya pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian hukum berusaha mengakomodir dengan menaikkan batas usia perkawinan tadi menjadi 19 tahun. Nah, ini adalah salah satu upaya dari kesetaraan gender yang diupayakan oleh para aktivis perempuan. Apa sih sebenarnya gender itu? Mungkin kalian suka bertanya-tanya, gender itu apa sih, Bu? Dari kemarin kok saya sering dengar misalnya, apa yang dimaksud dengan gender? Bicara tentang gender bukan berarti bicara tentang perempuan. Nah, itu harus kalian pahami. Bicara tentang gender itu berarti adalah laki-laki dan perempuan. Bagaimana koneksi di antara keduanya di dalam menciptakan, masih ingat yang kemarin tatanan kesusilaan yang menginginkan untuk terwujudnya masyarakat madani, utopia dan lain sebagainya. Nah, ini bicara tentang gender itu berarti bicara tentang laki-laki dan perempuan. Kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh laki-laki dan kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh perempuan. Bu, bagaimana dengan mereka yang transgender, misalnya transseksual? Nah, mereka yang transgender atau transseksual sekarang dalam perkembangannya sudah mulai diakomodir di sini. Kalian harus melihat bahwa mereka yang transgender atau transseksual itu adalah minoritas. Dalam artian, meskipun mereka minoritas, mereka juga adalah manusia yang harus diperhatikan hak-haknya juga, yang harus diperhatikan kemanusiaannya, yang harus dipenuhi kemanusiaannya. Meskipun kalau kita bicara tentang gender di sini, kalau di Indonesia itu masih dalam ranah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana negara memperlakukan laki-laki dan perempuan dan bagaimana kemudian implikasinya. Kalau misalnya kalian bilang kalau misalnya gender dan ada laki-laki dan perempuan, maka harus kita lihat dulu ketika kita bicara tentang gender, tentang laki-laki dan perempuan, itu ada dua hal, biologis dan kemudian konstruksi sosial budaya. Yang dimaksud dengan jenis kelamin di sini berkaitan dengan biologis, laki-laki dan perempuan. Orang bisa melihat dengan jelas, perempuan punya payudara, laki-laki punya jakun, perempuan punya vagina, laki-laki punya penis, misalnya seperti itu adalah dua hal yang jelas, yang secara biologi sudah bisa ditentukan. Perempuan memiliki rahim, laki-laki tidak. Itu sudah merupakan jenis perbedaan yang jenis kelamin yang berbeda secara biologis. Bisalah ditukarkan. Di Indonesia belum bisa hal seperti itu diterima, dipertukarkan.
Laki-laki bagaimanapun dia tidak akan bisa mempunyai rahim. Mau bagaimanapun, mau berubah misalnya. Tidak bisa dia melahirkan. Perempuan bagaimanapun dia memiliki rahim. Meskipun misalnya dia bisa melahirkan atau tidak. Kalian harus ingat bahwa ada perempuan-perempuan yang memang tidak bisa melahirkan atau tidak mau untuk melahirkan. Nah, itu juga dianggap bahwa dia itu adalah perempuan secara biologis, tidak bisa dipertukarkan. Kalau gender ini harus kalian pahami bahwa ini adalah konstruksi sosial budaya. Apa yang terjadi di Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, berbeda dengan apa yang terjadi di Italia, di Prancis, dan lain sebagainya. Di Arab Saudi misalnya, dulu perempuan itu dilarang untuk menyetir, ya kan? Dilarang untuk menyupir kemanapun dia. Sehingga ketika ada perempuan yang menyetir, dia dimasukkan ke penjara. Nah, ini bukanlah perbedaan jenis kelamin. Karena ternyata di Indonesia perempuan bisa menyetir. Boleh-boleh saja menyetir. Dalam perkembangannya sekarang Arab Saudi sudah mulai memperbolehkan perempuan menyetir. Nah, dari sini kalian lihat bahwa ada perbedaan di situ yang dibentuk oleh konstruksi sosial budaya, termasuk di dalamnya itu agama juga berperan serta. Nah, misalnya lagi terkait dengan apakah memasak itu tugas perempuan atau tugas laki-laki. Kalian lihat misalnya di chef itu master chef. Master chef itu ada chef Juna misalnya. Chef Juna ini apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia memasak. Berarti apakah tugas memasak ini hanya milik perempuan? Tidak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diperhatikan. Begitu juga misalnya rumah tangga. Ketika misalnya di rumah lakinya menyuruh, ulahkan kopi. Apakah itu tugas perempuan? Apakah laki-laki tidak bisa membuat kopi? Bisa. Nah, akan tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ada relasi kuasa di situ. Bahwa bisa jadi perempuan ini dia merasa bahwa itu adalah tugasnya, padahal itu bukan tugasnya dalam kaitan dia jenis kelaminnya. Sehingga ketika orang bicara, itu sudah kodratnya perempuan itu memasak, salah. Sudah kodratnya perempuan itu menyusui, benar. Sudah kodratnya perempuan itu melahirkan, apabila dia bisa melahirkan, iya. Tapi jika dia tidak bisa melahirkan karena mandul dan lain sebagainya, maka itu tidak. Nah, itu harus diperhatikan hal-hal yang sedemikian. Gender ini tadi, kalau misalnya kita ibaratkan jenis kelamin budaya, dalam artian dia bisa berubah tergantung waktu, tergantung tempat, tergantung konstruksi sosial budaya di masyarakat tersebut. Loh, bagaimana Bu? Kok bisa tergantung waktu? Dulu perempuan di Amerika Serikat itu tidak mempunyai hak pilih, tidak mempunyai voting rights. Dia tidak bisa memilih di pemilu, tapi berjalannya waktu dia akhirnya bisa memilih di pemilu. Dulu perempuan tidak boleh ikut maraton. Sekarang berjalannya waktu dia boleh ikut maraton, lari maraton. Nah, hal-hal yang sedemikian ini dia bisa berubah. Dulu perempuan bisa melahirkan, sekarang pun perempuan bisa melahirkan. Itu berarti jenis kelamin. Dulu perempuan bisa menyusui, sekarang pun dia bisa menyusui. Dulu laki-laki punya jakun, sekarang pun dia punya jakun. Itu tidak berubah. Meskipun misalnya dalam beberapa hal, perempuan tadi, sebagaimana Ibu sebutkan, ya dia bisa saja tidak menyusui, dia bisa saja tidak melahirkan. Jika memang keadaannya menuntut seperti itu, ya karena sakit misalnya. Itu tidak bisa lalu mengurangi keperempuanan si perempuan itu. Jika jenis kelamin mengacu kepada ciri-ciri biologis, maka gender ini mengacu kepada buatan manusia. Kembali ke sini ya. Jadi dia dapat ditukar gender ini dan beragam tergantung waktu dan budaya setempat. Di Indonesia misalnya baru-baru ini kita sudah oke dengan perempuan menjadi supir bis. Kalau dulu mungkin tidak bisa. Tapi hal ini bukanlah kodrat, melainkan dia peranan gender di sini. Lalu apa masalahnya? Nah, tadi ngomongin itu, kita kan lalu apa sih masalahnya? Toh hukum memperlakukan perempuan itu baik-baik saja, adil-adil saja kok semuanya.
bahasa-bahasa di dalam undang-undang itu misalnya netral. Beberapa waktu lalu Ibu mengadakan penelitian terkait dengan perempuan dan lingkungan hidup. Ibu lalu datang ke Dinas Lingkungan Hidup ya di provinsi. Lalu mereka bilang begini, baik-baik saja kok Bu, kita apa sih yang dimasalahkan terkait dengan perempuan dan lingkungan hidup? Perdanya ada, semuanya ada, dan bahasanya bagus. Berusaha meningkatkan kualitas manusia di situ. Lalu kemudian kita bilang bahwa ini terkait dengan hubungannya terhadap kualitas hidup perempuan yang termarginalkan, yang terpinggirkan. Lalu mereka bilang begini, loh nggak gitu Bu, kan di dalam penyusunan perda itu ada perempuannya. Nah, ini lalu kemudian menjadi pertanyaan, apakah dengan keberadaan si perempuan itu berarti kesetaraan gender ini sudah tercapai? Apakah ketika di parlemen, apakah ketika di DPR, di DPRD itu affirmative action 30% itu tercapai, berarti sudah tercapai kesetaraan gender ini? Nah, ini tidak bisa dikatakan sedemikian. Karena keberadaan si perempuan ini haruslah diikuti dengan mindset-nya yang memang memperjuangkan keadilan terhadap perempuan ini. Jika misalnya dia hanya duduk di situ sebagai perempuan, tapi dia tidak memiliki suara, ataupun dia memiliki suara, tapi ternyata tidak berpihak kepada mereka yang termarginalkan tadi, maka itu juga menjadi pertanyaan. Gender tidak menjadi masalah apabila dilakukan secara adil karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Baik-baik saja, nggak ada masalah. Akan menjadi masalah jika terjadi ketidakadilan gender seperti subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotyping. Apa sih ini, Bu? Makhluk apa ini? Coba kita lihat. Subordinasi. Subordinasi ini adalah sebuah peran atau posisi yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Misal, ketika kalian mengadakan rapat-rapat BEM, atau kalian mengadakan rapat-rapat KSI. Dulu ketika Ibu S1, Ibu protes waktu itu. Kenapa di dalam setiap pertemuan organisasi, si perempuannya ini hanya disuruh menjadi bagian konsumsi. Hanya disuruh menjadi sekretaris. Dan ketika rapat terjadi, rapat diadakan, atau suatu program diadakan, dia disuruh duduk di belakang. Sedangkan rapatnya berlangsung di antara laki-laki yang berada di depan. Dia hanya disuruh, ayo mana airnya, ayo dikeluarkan. Waktu itu Ibu walk out, Ibu keluar secara frontal dari organisasi, salah satu organisasi di Fakultas Hukum. Karena keadaan yang seperti itu. Nggak bisa begini, nggak boleh begitu. Karena perannya tadi dinilai bahwa dia hanya sebagai pelengkap, sebagai penyedia untuk memberikan, untuk memfasilitasi si laki-laki ini, kelompok laki-laki ini, agar bisa menjalankan peran rapat-rapat tadi. Kalau kalian lihat misalnya salah satu patung di Jakarta, di daerah mana itu Pak Rasuna ya, itu ada patung seorang pejuang yang seperti ini, mungkin kalian ingat, lalu di bawahnya ada perempuan yang memberikan sekeranjang buah atau sekeranjang makanan. Itu adalah bentuk subordinasi yang paling blatant yang pernah kalian lihat. Bahwa di sini memperlihatkan bahwa histori atau perjuangan itu hanya dilakukan oleh laki-laki dan kemudian perempuan di garis belakang. Tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita lihat, ini akan membuat posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari yang lainnya. Ini kemudian dianggap bahwa ya dia adalah konco winking misalnya, teman di belakang yang hanya bisa di mana peran yang paling utama itu terletak pada si laki-laki. Nah, ini yang menjadi masalah. Lalu, hal yang seperti ini tadi, subordinasi ini akan menjadi masalah ketika kemudian membawa kepada marginalisasi. Apa itu? Peminggiran peran ekonomi si perempuan tadi. Karena si perempuan tadi dia hanya dipandang sebagai pelengkap, maka dia dimarginalkan, dikepinggirkan. Kamu tidak mempunyai suara di sini. Kamu di pinggir saja, kamu di dapur saja. Nah, ini kemudian menjadikan bahwa tumbuhnya asumsi bahwa perempuan ini adalah pencari nafkah tambahan dan kemudian dia tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran perempuan ini. Lanjutannya kemana ini misalnya? Kalau kita lihat contohnya tadi, perempuan kepala keluarga. Dia tidak bisa mengakses subsidi atau dia tidak bisa mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah karena dia adalah perempuan dan perempuan di dalam undang-undang bukan kepala keluarga.
Sehingga padahal dia adalah pihak yang paling membutuhkan bantuan itu untuk memberi susu buat anaknya, untuk membayar sekolah buat anaknya misalnya. Dalam keadaan di mana laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Bu, laki-laki ini banyak kok Bu yang bertanggung jawab baik-baik saja. Dalam keadaan seperti itu berarti tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tadi terjadi subordinasi yang membawa kepada marginalisasi yang mengakibatkan proses kemiskinan. Hal ini kemudian mengakibatkan beban ganda double burden bagi si perempuan ini. Sudahlah dia mencari nafkah, lalu kemudian pulang ke rumah dia harus mengurusi lagi rumahnya. Nah, ini Bu kok jadi masalah Bu? Apa sih yang jadi masalah di sini? Ini akan menjadi masalah ketika misalnya si perempuan ini dia sudahlah bekerja di luar, dia masuk lagi ke keluarganya, dia bekerja lagi. Ya salah Bu, perempuannya salah sendiri, perempuannya kenapa mau bekerja? Bagaimana kalau kalian bayangkan tidak semua orang itu sekaya atau seperti kalian yang memiliki sumber penghasilan yang baik. Bagaimana jika perempuan tersebut memang terpaksa untuk bekerja? Atau dia bekerja itu adalah untuk aktualisasi dirinya. Saya seperti ibu. Ibu di sini adalah aktualisasi diri ibu bekerja. Suami ibu tidak berhak melarang ibu bekerja. Tidak boleh dia melarang ibu bekerja. Karena ibu bekerja ini selain untuk mencari nafkah juga adalah juga untuk aktualisasi diri ibu sebagai manusia. Manusia dalam artian dia memenuhi peran dan hak dan kewajibannya. Masuknya perempuan di sektor publik ini, baik dia terpaksa maupun sukarela, itu tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Padahal rumah tangga ini adalah milik bersama. Anak ini adalah milik bersama. Bukan milik si perempuan ini saja. Anak ini dihasilkan dari si laki-laki ini tadi, si bapak ini tadi. Sehingga dia harus ikut bertanggung jawab di situ. Nah, ini menjadi masalah. Sementara masyarakat tidak melihat bahwa tidak wajib seperti itu, bahwa laki-laki ikut menanggung beban rumah tangga misalnya. Nah, ini kemudian menjadi masalah ketika misalnya si perempuan ini dia harus bekerja, dia harus menanggung nafkah dan lain sebagainya. Lalu si laki-laki karena struktur masyarakat yang sedemikian, bahwa ketika dia menggendong anak orang memandang rendah, atau ketika dia misalnya menjemur tapasan orang memandang rendah, nah itu menjadi masalah bagi si laki-laki ini, yang ujung-ujungnya bisa kepada kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kalian mungkin sering membaca atau mendengar berita seorang perempuan dibunuh karena misalnya dia menolak untuk menyediakan makan karena dia terlalu lelah misalnya, atau seorang perempuan dibunuh oleh suaminya karena dia tidak mampu atau misalnya dia kelelahan untuk berhubungan seksual misalnya seperti itu. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa adanya subordinasi tadi. Apa salahnya menolak hubungan seksual ketika seseorang tidak bisa untuk melakukan itu, tidak mampu untuk melakukan itu misalnya di dalam rumah tangga. Ketika seseorang memaksakan suatu tindakan berarti dia menganggap dirinya adalah orang yang bisa memaksa. Orang yang bisa memaksa ini hanya bisa terjadi jika relasi kuasanya dia lebih tinggi dibanding orang yang dipaksa. Nah, hal-hal sedemikian inilah yang kemudian menciptakan kita melihat bahwa kok KDRT ini korbannya perempuan. Kok KDRT ini negara berusaha melindungi si perempuan. Kok ada peraturan Mahkamah Agung yang berusaha mengatur bagaimana cara para penegak hukum, hakim, jaksa, dan lain sebagainya ketika berhadapan dengan perempuan. Kenapa ada aturan-aturan seperti itu? Aturan-aturan seperti itu karena melihat bahwa posisi perempuan di masyarakat ini harus ditolong, harus dibantu karena ketidakadilan yang terjadi tadi. Kalian mungkin berada di dalam sebuah keluarga yang baik-baik saja, di mana bapak ibu bekerja baik-baik saja, bapak ibu pulang ke rumah, ibu kemudian ikut menyediakan makan, kopi, dan lain sebagainya tanpa mengeluh. Meskipun kadang-kadang misalnya ibu terlihat lelah. Mungkin kalian melihat itu baik-baik saja, atau kalian misalnya melihat bapak kalian ya oke-oke saja. Pulang ke rumah mencuci piring misalnya, atau bertetapas kayak suami ibu misalnya, dia baik-baik saja untuk melakukan itu. Nah, itu tidak menjadi masalah, akan tetapi tidak semua orang mengalami hal yang begitu. Kalian harus melihat bahwa kalian tidak, masyarakat ini terdiri dari berbagai macam orang. Banyak sekali berita-berita tentang itu misalnya. Nah, peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki yang sering memunculkan tindakan kekerasan. Tidak usah jauh-jauh dalam perkawinan, dalam berpacaran aja misalnya. Ketika pacarnya misalnya Halis melarang pacarnya misalnya untuk
jangan keluar kos-kosan. Apa ikam nih? Kuliah kelawasan misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap si perempuan tadi. Jangan maulah bila ada pacaran kayak itu lakian kebinian katinggalakan ja kuitan buah nikah lapah-lapah mau kuliahkan. Ibu jadi pemanai. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang kita lihat tapi kita melengos. Kita tidak memperhatikan itu sampai kemudian terjadi pada orang terdekat kita atau bahkan pada diri kita sendiri. Sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak di dalam hubungan-hubungan yang toksik, yang beracun. Terjebak di dalam lingkaran-lingkaran setan yang beracun tadi. Oh, dia karena dia sayang padaku makanya dia memukulku. Salah. Itu kesalahan yang amat sangat besar. Orang yang sayang itu akan memanusiakan orang yang disayangnya. Dimanusiakan seperti apa? Manusia itu kalau di dalam agama Islam yang sebaik-baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jika dia tidak bisa bermanfaat bagi orang lain karena dia dibatasi kegiatannya, maka orang yang membatasi itu tidak memanusiakan kalian. Apalagi itu hanya sekedar pacar atau suami. Itu tidak boleh. Lalu ada stereotyping, pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Ya, ini binian pang. Ini gara-gara ini juga pang berbaju kayak itu, gara-gara ini juga pang kada berjilbab. Atau misalnya di dalam gambar sini terlihat seorang perempuan yang pergi bekerja misalnya, lalu dia dibicarakan, oh, ini tuh harap kamu lakinya kan, makanya kayak gitu, makanya lakinya tuh jadi kayak itu. Itu salah. Nah, hal-hal yang seperti ini, labeling atau stereotyping ini yang salah. Atau misalnya ketika kita bilang kepada laki-laki, mah muntungnya kayak binian. Nah, memangnya kenapa muntung kayak beginian? Apa salahnya? Kan tidak salah, kan? Sama-sama manusia, kan? Dua-duanya. Berarti ketika kalian mengatakan itu, kalian mereduksi peran, kalian mereduksi nilai-nilai si perempuan tadi. Padahal yang sering ngomong itu si perempuannya. Mai kamu nih kayak binian aja muntung. Berarti kalian mengakui bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Itu bahayanya. Nah, stereotyping seperti inilah yang sering kemudian mengakibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam ranah hukum itu menjadi tidak seimbang. Stereotyping bahwa laki-laki ini adalah kuat dan tidak boleh menangis misalnya. Sehingga ketika dia merasakan sebuah gelombang emosi, dia tidak berusaha menahan. Penahanan emosi itu akan berujung kepada kekerasan. Nah, itu seringkali kita lihat yang seperti ini. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya itu adalah nilai sosial dan budaya, lalu lain-lain sebagainya. Aduh, nanti ini ya kita lanjutkan. Ibu ada rapat ini dengan Komnas. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelas lagi, kalian silahkan buka Simari. Di situ ada PowerPoint yang sudah Ibu masukkan, dan kemudian ada satu artikel tulisan Ibu sendiri yang akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan kalian baca artikelnya, nanti kita diskusikan pada pertemuan yang datang. Harus dibaca, karena nanti akan kita bicarakan terkait dengan artikel tersebut. Artikelnya apa judulnya? Artikelnya adalah tentang anak perempuan, perkawinan, dan pandemik COVID-19. Coba kalian baca, dan kalian lihat bagaimana posisi perempuan di dalam hal ini. Baik, mohon maaf, Ibu tutup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.